Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tugas kalian, membahas tugas kalian di pertemuan ketiga ya. Ini bahasanya, waktu minggu kemarin, Ibu sudah menugaskan kalian untuk membuka buku paket, kemudian melihat-lihat di Google apa itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian Ibu juga sudah meminta kalian untuk beraktivitas mengamati ya makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kalian. Di LKPD-nya Ibu sudah tambahkan macam-macam makhluk hidup. Nah, terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup seperti apa sih yang menunjukkan gejala-gejala kehidupan? Nah, ada yang bernapas, memerlukan makan minum, bergerak, tumbuh berkembang biak, peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Nah, di sana Ibu di aktivitas satu itu Ibu meminta kalian untuk mengamati lingkungan sekitar, ya, mengamati lingkungan sekitar dan dibuat kelompok. Apabila tidak dibuat kelompok karena rumah kalian berjauhan, bisa dilakukan secara mandiri saja. Di sini di tabel ini ada nama benda dan ciri-ciri benda. Kalian sebutkan saja nama benda atau nama makhluk hidup ya yang ada di sekitar kalian. Misalkan kucing, ciri-cirinya dia bernafas menggunakan hidung. Kemudian dia juga apa namanya berkembang biak dengan cara melahirkan dan lain sebagainya. Kalian amati nama-nama makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Misalkan ada tumbuhan, pohon mangga, cirinya bagaimana, begitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut. Apakah semua benda yang kalian amati memiliki ciri yang sama? Tentu saja tidak ya. Oke. Kenapa? Ya karena kan masing-masing makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Kalau hewan, misalkan ada hewan kucing sama ikan, sama tidak bernapasnya. Tentu saja beda ya. Ada yang menggunakan hidung, kemudian nanti dibawa ke paru-paru ya. Kemudian ada yang menggunakan insang. Dan masing-masing makhluk hidup itu berbeda-beda ya ciri-cirinya. Kelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama. Nanti dikelompokkan misalkan hewan apa saja nih, kucing samanya dengan apa ya? Misalkan di sekitar kalian, oh sama dengan anjing. Samanya di mana? Dia sama-sama misalkan bernapas dengan hidung, kemudian berkembang biak melahirkan ya dan lain sebagainya. Kalian kelompokkan sesuai dengan makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan hidup kalian. Nah, untuk nomor 3 dipresentasikan dengan teman-teman satu kelompok karena ibu belum home visit, jadi kalian bisa di skip saja untuk yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat, bandingkan hasil pengamatan dengan kelompok lain. Nanti kita akan lakukan dengan cara Zoom ya. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu akan membahas ya sekilas tentang ciri-ciri makhluk hidup ini ya. Ibu akan ambil dari Google. Nah, kalian juga seperti ini kalau misalkan nanti untuk materi pembelajaran berikutnya, kalau ada yang tidak paham, kurang paham, kalian bisa berliterasi dengan mencari di Google, baik itu nanti di YouTube ya ataupun di slide share yang seperti ini banyak sekali PowerPoint yang sudah disediakan, kalian tinggal pelajari. Oke, untuk ciri-ciri makhluk hidup di sini kita lihat ya, ada bernafas, beradaptasi, peka terhadap rangsang, reproduksi, tumbuh dan berkembang, ekspresi, membutuhkan nutrisi, kemudian bergerak. Ya, itu ciri-cirinya. Nah, bernapas itu bagaimana? Nah, proses bernapas itu mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Nah, kalau secara reaksinya seperti ini. Ya. Kemudian pernapasan, ada pernapasan aerob, nah yang memerlukan oksigen, ada pernapasan anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Contohnya apa yang mereka yang tidak menggunakan oksigen? Contohnya pada jamur dan bakteri. Oke. Selanjutnya, nah ini ada yang hewan-hewan yang bernapas menggunakan kulit, contohnya cacing. Kemudian ada hewan yang bernapas menggunakan insang, contohnya ikan. Ada kalau misalkan pada ini belalang menggunakan trakea. Selanjutnya, nah ini kalau burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Ya, mereka ketika terbang menggunakan pundi-pundi udara. Kalau manusia, nah dari sini ya salurannya dari hidung berujung ke paru-paru. Kemudian kalau katak menggunakan apa? Dia menggunakan paru-paru dan kulit. Oke, selanjutnya. Kalau tumbuhan sama nggak, Bu? Punya hidung tidak? Tidak ya, berbeda dengan hewan. Tumbuhan ini bernapas menggunakan stomata.
ya, bernapas menggunakan stomata. Kemudian dia kalau di daun, kalau di batang dia menggunakan lentisel. Dan kalau di akar dia bernapas menggunakan rambut akar. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang lain adalah bergerak. Bergerak itu bagaimana? Ada yang bergerak seluruhnya atau disebut gerak aktif. Contohnya ketika manusia atau hewan berpindah tempat. Ada yang bergerak sebagian. Contohnya pada tumbuhan. Oh Bu, tumbuhan bergerak. Tentu saja tumbuhan itu bergerak. Contoh ya di sini. Alat geraknya apa? Misalkan kaki pada sebagian besar vertebrata, ya hewan gitu ya yang bertulang belakang itu menggunakan kaki. Kemudian sirip pada ikan, saya pada burung, kaki semua atau pseudopodia pada amoeba gitu ya. Oke. Nah, ini yang disebut kaki semu itu. Amoeba itu ya kecil sekali ya. Nah, makanya dia memiliki kaki semu. Kemudian ada pada tumbuhan. Tumbuhan putri malu, kalian sering menemukan tumbuhan putri malu ya yang bernama Latin Mimosa pudica. Daun putri malu ini mengatup setelah disentuh atau misalkan setelah diberikan rangsangan. Itu salah satu contoh gerakan pada tumbuhan. Ada juga ini bunga matahari. Bunga matahari bergerak mengikuti arah matahari. Ketika matahari terbit di sebelah timur, dia akan menghadap ke sebelah timur. Ketika tengah hari, matahari berada di atas kepala kita, ya dia akan menghadap ke atas. Dan ketika sore hari, dia matahari ada di sebelah barat, bunga matahari ini akan menghadap ke sebelah barat. Nah, pergerakan-pergerakan ini nanti akan dibahas berikutnya, gitu ya, macam-macam pergerakan pada tumbuhan, tapi Ibu contohkan sekilas saja. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah membutuhkan nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan ya bergantung pada tumbuhan gitu, pada makhluk hidup yang lain, pada hewan begitu ya. Nah, namanya heterotrof karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Kalau tumbuhan dapat membuat makanan sendiri, dia disebut dengan autotrof ya. Nah, selanjutnya ini lihat ya, hewan, kemudian manusia membutuhkan makanan. Organisme dibagi menjadi dua. Tadi ada autotrof yang dapat menghasilkan makanan sendiri, kemudian seperti tumbuhan dan beberapa jenis bakteri, kemudian ada yang heterotrof seperti jamur, hewan, dan fungi, ya, dan beberapa protistai lainnya. Oke, kemudian di sini prosesnya gitu ya, makanan karbon dioksida yang akan diubah menjadi glukosa ya. Ini bukan makanan, ini di sini air. Nih, ketika ini masuk, tumbuhan ini menyerap air dan karbon dioksida, dia akan keluar menjadi zat makanan dan oksigen. Ini namanya proses fotosintesis. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekspresi. Semua makhluk hidup tentu mengeluarkan zat sisa. Coba kalau kita makan aja tidak mengeluarkan zat sisa, bahaya sekali ya. Berbeda. Jadi zat sisa di tubuh itu bisa dikeluarkan melalui respirasi, bernapas, ekskresi, dan ada defekasi. Jadi kalau di ekskresi ini nanti ada prosesnya bukan mengeluarkan tinja ya, tapi kalau mengeluarkan tinja itu lebih di defekasi. Kalau ekskresi ini jadi mengeluarkan keringat, kemudian bernapas mengeluarkan oksigen karbon dioksida ya. Oke. Kemudian ada juga kulit mengeluarkan keringat, kemudian ginjal nanti mengeluarkan urin, itu diekskresi. Ya, sisa-sisa metabolisme. Kalau defekasi ini mengeluarkan sisa-sisa di saluran pencernaan ya, seperti tadi contohnya adalah mengeluarkan tinja. Proses pernapasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Nah, ini tadi mengeluarkan urin, kemudian defekasi, proses pengeluaran zat sisa pencernaan berupa feses atau tinja. Oke, selanjutnya. Sifat dari makhluk hidup juga adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh secara kuantitatif artinya bertambah berat, bertambah tinggi, bertambah besar volume dan ukurannya. Kalau misalkan di sini bersifatnya adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tetapi berbeda dengan berkembang. Kalau berkembang mah bukan pertumbuhan gitu ya, tapi dia ada di perkembangan itu berubah menuju dewasa, perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Ya, jadi tumbuh itu secara kuantitatif, sedangkan berkembang adalah secara kualitatif. Oke, dilihat di sini. Untuk siklus hidup ayam, pertama dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Kalau pada tumbuhan, asalnya dari biji, kemudian keluar nih, berkecambah akar, kemudian nanti muncul juga di sini tunas. Ini siklus hidup tumbuhan.
Siklus hidup kupu-kupu, kalian sudah mengenal di SD itu namanya metamorfosis ya. Jadi ulat nanti yang akan berubah menjadi kupu-kupu dengan melalui tahapan telur dulu, kemudian ulat, kemudian ulatnya semakin besar, kemudian menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ini namanya metamorfosis ya. Kemudian ada juga metamorfosis katak, ada jadi berudu, kemudian kembali lagi setelah dewasa menjadi katak. Oke, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan manusia nih dari mulai dia anak-anak gitu ya, balita 6 sampai 10 tahun, kemudian dewasa dan juga nanti akan menua. Oke, selanjutnya ciri-ciri hidup makhluk hidup yang lain adalah berkembang biak. Berkembang biak itu atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melahirkan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Cara berkembang biak dibagi menjadi dua, ada secara generatif dan ada juga secara vegetatif. Kalau generatif, nah ini ya, jadi bisa dari induk yang sama ataupun induk yang berbeda gitu ya. Ada induk jantan dan ada induk betina. Nah, untuk vegetatif itu terdiri dari satu induk. Maaf ya, Ibu belibet resah. Oke, selanjutnya untuk vegetatif hewan. Nah, vegetatif hewan caranya bagaimana? Ada cara fragmentasi pada cacing pipih. Fragmentasi itu membelah diri ya. Oke. Kemudian ada tunas pada hidra. Tunas. Kemudian untuk generatif hewan, ada ovipar pada katak. Ovipar itu bertelur. Vivipar pada singa. Vivipar itu adalah melahirkan ya. Ada juga yang ovovivipar pada beberapa jenis ular, ada ya. Kemudian ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini ada yang menggunakan kalau vegetatifnya menggunakan akar tinggal, umbi batang, geragi. Untuk perkembangbiakan generatif biasanya melibatkan putik dan benang sari ya, dan di bunganya ini alat perkembangbiakannya. Oke, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi ketika ada rangsangan dia akan merespon. Contohnya apa? Ya, jadi misalkan putri malu ketika disentuh dia akan menutup. Manusia ketika dia menginjak sesuatu yang tajam dia akan mengangkat kakinya, begitu ya, itu peka terhadap rangsang. Alat indera pada hewan atau manusia ya. Ada alat indera itu ada di sini, ada yang peka terhadap rangsang, mata peka terhadap cahaya, telinga terhadap suara, hidung terhadap bau, kulit terhadap rasa panas, dingin, sentuhan, tekanan, luka, kemudian lidah terhadap rasa, ada manis, pahit, asin, asam ya. Kalau pedas itu rasa bukan? Bukan. Pedas itu merupakan iritasi ya, iritasi. Jadi apa ya? Semacam kan kita kalau misalkan makan cabai, kita jadi pedas ya, pedas itu jadi kayak sensasi terbakar. Kalau misalkan cabai itu kita oles-oleskan di kulit, kita juga merasakan itu. Jadi itu bukan termasuk rasa. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini peka terhadap rangsang, misalkan lebah mencium bau nektar, madu ya nantinya, daun putri malu mengatup kalau disentuh. Terus akar tanaman selalu tumbuh ke bawah, ya mengikuti adanya air di bawah. Kemudian batang tanaman selalu tumbuh ke atas mengikuti arah cahaya matahari. Itu salah satu contoh peka terhadap rangsang. Kemudian makhluk hidup juga dapat beradaptasi. Apa sih adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di alam lingkungan. Kemampuan beradaptasi memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Kalau tidak bisa beradaptasi, ya tidak akan bisa bertahan hidup. Ya, itu nanti adanya seleksi alam. Contoh, adaptasi pada cicak, dia akan memutuskan ekornya. Nah, coba memutuskan ekornya. Ada nama bahasa lainnya apa namanya? Nah, nanti kalian cari ya. Si kucing ini bagaimana kucing beradaptasinya? Dengan memiliki kumis untuk apa? Nanti kalian cari. Kemudian unta dia memiliki punuk untuk apa? Menyimpan cadangan air. Bebek ini kakinya berselaput untuk apa? Supaya mudah berenang. Kemudian ini si kelelawar memiliki jari-jari seperti ini untuk apa? Nah, nanti dia untuk bisa bergelantungan gitu ya. Oke. Selanjutnya adaptasi tumbuhan, ada yang memiliki duri untuk apa? Ya melindungi dirinya dia gitu ya. Kemudian mengurangi penguapan dan sebagainya. Ada bunga bangkai melalui baunya. Ada eceng gondok yang lebar-lebar batangnya, dia buat supaya bisa mengapung di air. Nah, ini juga sama
ada teratai, kemudian ada kantung semar, dia yang akan memakan serangga gitu dan lain sebagainya. Oke, itu penjelasan singkat dari Ibu untuk ciri-ciri makhluk hidup. Semoga kalian paham. Apabila kurang paham, nanti Ibu akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, kita berlanjut ke klasifikasi makhluk hidup. Sekian penjelasan untuk pertemuan ketiga. Ibu harap kalian lebih giat lagi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.